Melihat satu orang laki-laki di sini. Oke, laki-laki dan kisah harta warisan. Saya melihat ada uang-uang, perebutan harta dan warisan di kepala saya. Saya memilih angka kelahiran 7. Rizko Wijaya, kelahiran tanggal 7. Pemuja makhluk gaib. Keluarga yang berantakan. Tidak hanya itu, orang tua dan saudara Rizko juga menjalani bisnis haram. Sampai kapan karma buruk ini akan berlanjut? Akankah ada secercah karma baik yang datang kepada Rizko? Nari-nari nggak jelas kayak perempuan aja. Ngapain? Ada aja. Saya ikut kita. Udah mau? Mana? Udah ikut. Buka tasnya. Apaan kalian? Anak kecil masih keluyuban aja di sini. Ayo pulang, cepet pulang. Ya Pak RT. Kamu pulang ya, bersih-bersih. Sabar ya. Semua yang ada di sini, bawakan dendamku pada mereka yang sudah menjadiku. Kenapa ini? Yo, Man, ada tolong, Man. Bangun. Sadar. Kok bisa jadi kesurupan semua? Bangun. Apa ini berarti aku bisa memanggil para penghuni kuburan? Rasain tuh yang aku rasakan tadi. Saya dari kecil memang tidak pernah tahu akan kasih sayang seorang orang tua. Terlebih satu desa tempat saya tinggal itu semuanya desa prostitusi. Iya, oke. Ayo Om. Udah sebentar ya, ini baru nyampe, capek. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Udah jangan lama-lama ya. Oke, tenang aja saya. Ya, udah. Jangan lupa ya, kamu minta uang tip lebih sama si Om itu. Kamu harus buat servis yang spesial. Sayang. Tenang, Bu. Bu, apa maksud ibu menyuruh Kananda kayak gitu? Kamu tuh masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa. Kakak cari aja kerjaan yang lain. Jangan ngelayanin orang yang berhidung belang kayak gitu. Anak kecil. Kamu jangan kurang ajar sama orang tua ya. Emang kalau kurang ajar kenapa? Pak, berhenti. Dengar Ibu. Kamu itu buat ribut di sini, bikin kepala Ibu pusing. Maaf ya Bos, nggak biasanya Rizko seperti ini. Maaf ya. Sini, masuk. Ibu kok tega? Biarin Kananda jual diri. Kamu ya beraninya. Dengar ya kamu. Masih mending ya kakak kamu itu jual diri di rumahnya sendiri. Ada apa lagi sih ini? Ini Pak, anak kamu masih kecil aja ya udah berani kurang ajar. Baru satu ya, temannya si Nanda dihajar sama dia, dipukulin sama dia. Ajar. Pak, permisi Pak. Ada kamar kosong untuk malam ini? Ada bos. Nanti saya siapin bos. Sekalian ada yang buat temenin saya. Oh beres, pokoknya bos tunggu aja di luar. Nanti saya kabarin. Malam ini kamarnya mau dipakai biar macam-macam. Tebak kamu keluar. Hah? Kamu tidur di luar. Ayo keluar. Di luar. Sana. Ih, nyamuk. Rizko nggak bisa tidur deh. Ada ulat. Kok nggak ada? Kok bau kemenyan?
Bang, itu jadi aku, Bang. Itu cuma anak pungut di sini. Ingat. Bang tahu dari mana Bang kalau aku anak pungut, Bang? Bang jawab, Bang. Ada apa sih tiap hari ribut? Hah? Anak gak untung kamu. Pak, emang benar kalau aku ini anak pungut? Kalau kamu memang anak pungut, kenapa? Gak suka? Jadi ini alasannya kenapa aku dibeda-beda nama Bang Sony. Berisik kau. Bunuh aja aku, Bang. Bunuh. Rizko, waktu jadi anak, gak usah sok paling menderita. Yuk. Kalau saya tidak makan, saya gimana? Saya kan masih kecil dari orang tua saya. Tapi keluarga saya itu tidak memandang orang itu sebelah mata. Dia tidak bisa bermain dengan orang miskin. Ketika saya punya teman orang miskin itu, teman saya itu diusir dari rumah. Karena saya masih punya hati. Masih banyak orang yang nggak bisa makan. Ketika ada pengemis datang, setidaknya kasihlah uang. Pulang. Rizko, kamu harusnya kalau punya teman itu anak orang kaya, bukan anak orang susah kayak begitu. Mereka itu kayak lintah, cuma bisa ngisep uang kamu. Bapak ini punya uang aja. Mas segala bisa beli dengan uang, Pak. Nggak bisa, Pak. Kayak teman-teman itu nggak bisa saya beli dengan uang, Pak. Mereka tuh sahabat-sahabat Rizko. Udah berani ngelawan bapak kamu? Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Berani kamu ngelawan bapak? Iya. Anak kurang ajar. Pak, harusnya dulu waktu kecil, bapak tinggal kamu di tempat sampah biar busuk sekalian. Pak, Bapak tega banget, Pak. Walaupun Rizko cuma anak pungut, tapi nggak seharusnya diginiin, Pak. Ular? Hah? Kok ularnya hilang? Jangan-jangan ular tadi malu gaib. Tapi saya masih bersyukur karena saya punya sesuatu di diri saya yang selalu menemani saya tanpa teman-teman saya tahu. Salahnya dia di sini adalah Rizko suka mengunjungi bolak-balik ke tempat kunjungan di sini. Kunjungan sosok Nyai yang saya bilang. Tapi saya tidak menduga Nyai Nyi Roro Kidul, bukan. Di sini saya melihat Nyi Blorong. Iya. Ada apakah gerangan kamu manggilku? Nyai, aku hanya mencari teman yang selalu bisa melindungiku. Aku akan membantumu apapun yang terjadi. Asalkan kau mau menuruti semua perintahku. Baik, Nyai. Apapun akan kulakukan. Aku mau kau mencarikan darah perawan untukku. Darah perawan, tapi bagaimana caranya, Nyai? Kamu harus cari tahu sendiri. Karena dengan syarat itu, kamu bisa bersamaku. Baik, Nyai. Aku akan mencari tahu. Apakah kamu tidak takut melihat wujud asliku? Untuk apa aku takut, Nyai? Aku memang sudah bertekad. Apapun halangannya, tidak akan menghalangi niatku untuk bertemu dengan Nyai Blorong. Kemana aja kamu baru pulang, ha? Keluyuran. Kalau punya rumah tuh pulang, hormatin orang tua. Jangan seenaknya kamu aja. Masih banyak ya, Nyi. Aku tunggu persembahan darah perawan darimu. Ular. Mana ularnya? Pak, ular apa? Tadi ada ular, Bu, di sini, Bu. Rizko, apa kamu barusan ngeliat ular?
lihat sendiri Bapak diserang sama ular, kok bilang nggak ada? Awas ya. Kamu ya, setiap pulang selalu aja bawa masalah. Biar, pergi sekarang. Ingat kamu dari sini. Tadi ular, besok entah apa lagi coba. Keluar. Mulai saat ini kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Keluar. Pak, Bu, Pak. Pak, Bu, bukain. Hatiku hancur di saat aku diusir Pak. Aku nggak pernah namanya rasanya namanya dihargai. Tapi ini akan selalu jadi penyemangat untuk hidup aku. Tetapi di saat aku tahu, aku punya sesuatu dalam diriku yang berbeda. Aku bisa tahu mana perempuan yang masih perawan dengan lihat aura di tubuhnya. Susah banget sih nyari perawan di sini. Lagian Nyi Blorong kenapa syaratnya mesti perawan sih? Padahal anak-anak sini dia kecil udah pada jual diri. Loh, kok aku bisa nyium bau cewek itu? Jangan-jangan nih kemampuan dikasih sama Nyi Blorong. Berarti cewek itu perawan dong. Aku harus dapetin darahnya buat Nyi Blorong. Mbak. Ya ampun, kok bisa berdarah. Mbak, maafin saya, Mbak. Sini Mbak, biar saya bantuin, Udah Mbak. nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Mbak, saya Udah bantuin, nggak nggak apa-apa, apa-apa. Mas. Udah nggak apa-apa, Mas. Aduh. Yaudah, bentar, Mbak. Tunggu. Udah, Mas. Nggak apa-apa kok, Mas. Mas mau ngapain? Bantu doang, Mbak. Mbak. Tolong! Siapa nih? Lepasin! Lu mau perkosa ya? Enggak, saya mau bantu, Bang. Alah, Stop, Mas. Stop. Iya, mungkin dia cuma mau tolong saya aja. Nggak apa-apa. Ayo, Mas, saya antar. Iya. Bapak, yang penting aku dapat darah perawan buat Nyi Blorong. Nyai. Darah perawan Nyai minta menempel baju ini. Kamu hebat. Darah perawan ini bisa membuatku semakin kuat dan juga lebih berkuasa. Bawakan aku yang lebih banyak lagi. Tetapi setidaknya berikan aku imbalan dulu sebagai tanda kesetiaanmu kepadaku. Itu bisa membuatmu lebih kuat dan juga bisa melawan orang-orang yang merendahkan. Terima kasih, Nyai. Dengan menggunakan cincin itu, aku merasakan ada kekuatan lain dalam diriku. Dan aku merasa lebih kuat. Akan kubuktikan pada mereka-mereka yang telah meremehkanku bahwa aku tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Serta keluargaku yang pernah mengusirku. Aku akan perlihatkan pada mereka bahwa mereka salah menilaiku. Kamu itu udah usir dari rumah ini. Ngapain kamu? Kamu natain aku ribut? Hah? Berani kamu ya? Kurang ajar. Berani kamu lawan abang kamu. Kurang ajar. Cincin pemberian Nyi Blorong ini benar-benar sakti. Dari mana kamu dapat kekuatan itu? Hah? Bapak nggak perlu tahu. Pokoknya aku mau tindas lagi sama kalian. Kalian tahu kan saya jadi pecundang? Ini yang aku rasain selama bertahun-tahun. Niko, sekarang kamu. Akhirnya nggak ada yang bisa ngerendahin aku lagi. Niko, ngapain kamu? Aku nggak akan biarin kamu ambil uang ini. Lepasin! Rizko, apa yang sudah kamu lakukan? Tenang ya, Nak. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik saja. Ya. Enggak, Bu. Rizko udah capek, Bu. Rizko nggak mau lagi dendain sama orang-orang, Bu. Rizko mau jadi dihormatin dan disegani sama orang-orang. Bodoh. Jimat apapun yang kamu pakai, nasib kamu itu tidak akan berubah. Kamu itu lebih cocok jadi jongosnya orang-orang. Rizko nggak peduli mau jadi apa, menjadi orang hebat atau enggak. Yang penting Rizko bisa ngebahas kalian semua. Aduh, kejar! Ayo kejar! Tolong! Tangan dia!
ngerampok rumahnya sendiri. Kenapa pada bengong bukan dikejar? Kejar dia! Dikejar! Mana? Risikonya mana? Nggak tahu Pak, risiko tiba-tiba menghilang Pak. Tadi udah kena Pak. Tadi ada di sini Pak. Hilang? Iya. Ajar Pak. Sorry. Iya Pak. Kita harus menemukan adik kamu. Iya betul Pak. Apapun yang terjadi, Bapak tidak mau dia sampai membuat masalah lagi di kamu ini. Ayo. Nyai, aku minta kamu carikan aku darah perawan lebih banyak lagi. Agar kekuatan cincin itu semakin dahsyat. Perawan? Jangan pura-pura lupa. Aku telah memberikan kamu kekuatan untuk bisa melihat dan juga mencium darah perawan. Ih, apaan nih? Neng, jangan takut Neng. Dia orang baik. Orang baik, orang baik. Orang gila lu ya? Aduh, sialan tuh orang gila. Malah dikejar-kejar lagi. Cincin gue hilang. Tuh. Aku harus mempersembahkan darah kamu ke Nyi Blorong. Nyai, perintahmu sudah aku jalankan. Aku tak pernah ingkar janji. Nyai, tapi ingat, jangan sampai dia meninggal. Kenapa? Karena aku tidak mau berurusan dengan polisi. Percuma aku hebat, tetapi berada di dalam penjara. Semua bukan urusanku. Tapi Nyai, jika kau dalam penjara, kau tidak akan mendapatkan darah perlawan. Bro, ada cewek bro! Dia masih gitu bro, tolongin deh. Itu kan si Rizko. Jangan-jangan dia yang bikin dia kayak gini. Wah. Malah kabur dia. Aduh. Rizko! Dek, bangun. Udah sampai nih. Kita harus sampai Jakarta, Bang. Kan, ini di Medan. Ya Jakarta lah. Nah, terus pasarnya di mana ya? Kamu mau ke Jakarta apa mau ke pasar? Udah cepetan turun. Makasih ya. Iya. Mas. Saya mau tanya, pokoknya kerja di Jakarta di mana ya? Gila kamu ya, malam-malam gini cari kerjaan. Saya aja pengangguran. Oh, dasar. Wah, nyari kerja di Jakarta susah. Kayak orang baiknya juga dikit. Mbak. Ya, kenapa Mas? Saya mau nanya, koordinator penonton di dalam siapa ya? Oh, kebetulan saya Mas. Kenapa ya? Wah, Mbak, saya mau dong ikutan jadi ekstras. Oh, boleh Mas, tapi bayarnya kecil, cuma 50.000 per satu acara, nggak apa-apa. Nggak masalah Mbak, soalnya saya ini mau jadi artis. Siapa tahu ini awal saya meniti karir. Oh yaudah, kalau kamu mau besok datang jam 8 pagi, pakai baju rapi, jangan telat. Iya Mbak, makasih Mbak. Makasih. Ya. Nama saya Rizko ya Mbak. Oke, besok jangan telat ya. Kita tunggu di sini. Akhirnya ini awal aku meniti karir jadi artis terkenal. Mbak tadi suara bagus banget deh. Saya Rizko Mbak. Gak asik pakai tepuk tangan segala. Ih, kok sombong banget sih? Lu jangan so akrab ya. Lu siapa sih? Gua panggil satpam ya. Satpam! Kamu punya ilmu hitam ya? Tolong! Kenapa Mbak? Orang ini punya ilmu hitam. Pak! Apa itu di dalam? Ayo ke dalam, ayo! Kalau aku bisa pamer kemampuanku di depan orang-orang TV dan mereka kagum, siapa tahu mereka mau membuatkan acara buat aku. Ini kesempatan. Semua tenang. Mas ini barusan memasukkan ular gaib. Kalian gak usah takut, ularnya saya hilangin lagi.
Berarti benar kamu punya ilmu hitam. Jangan-jangan kamu juga yang bikin ku tarik kesurupan. Aku nggak jadi yang rekrut kamu jadi penonton bayaran. Kan baru janji. Orang kaya kamu, apalagi pengaruh ilmu hitam, nggak pantas dapat kerjaan. Jangan bunuh dia. Aku tidak mau sampai Rizko berurusan dengan polisi. Kenapa, Mbak? Tolong saya digigit ular. Tolong! Tolong! Kenapa, Mbak? Gagal dia jadi penyanyi. Gimana sih figuran aja telat? Ntar malam nih 9.15 tayang. Aduh, doi. Pokoknya lu cari sampai ketemu. Iya, pusing aku. Bang. Ini syuting apa ya, Bang? Sinetron. Aduh. Lu kayaknya cocok nih. Jadi figuran cocok. Kayaknya pantas nih. Bisa dialogkan dong? Iya. Bisa, Bang, bisa. Tepat. Doi. Sini cepet. Ya. Ini kasih dialog. Gantiin dia nih. Ya. Ya buru. Ayo bawa rumah sakit. Rumah sakit. Itu kenapa? Nggak tahu Bang, kayaknya digigit ular. Ular? Iya. Udah Bang ya. Serem amat. Kena karma kali. Baca. Anak emang kurang ajar. Pergi nggak pulang-pulang. Bikin malu keluarga aja. Mau ditaruh di mana coba muka aku, Bu? Tiap hari tetangga kita lihat Pak polisi nyari si Rizko. Bapak yakin kalau anak saya Rizko yang sudah mendorong perempuan itu? Kami sangat yakin. Saksi yang melaporkan itu. Coba, tangkap aja. Mulai sekarang si Rizko itu bukan anak kami lagi. Dia anak durhaka. Action! Mas Boy, tolong Mas Boy. Mas Boy. Ampun Mas Boy, ampun. Ampun Mas Boy. Cut! Berdiri. Bagus. Yo. Action! Die! Yes, akhirnya aku masuk TV. Orang-orang kamu pasti lihat dong aku di TV. Ya, walaupun baru jadi figuran, nggak apa-apa. Pasti aku bakal jadi artis terkenal juga. Rizko, ini honor untuk lo. Kamu dapat 150.000, tapi dipotong agensi 100.000. Nah ini untuk lo. Iya Bunda, makasih banyak ya Bunda. Nggak apa-apa deh, gocap juga. Yang penting masuk TV. Yes. Kalian mau apa? Denger ya. Ngapain lu sok-sokan deketin sutradara? Lu mau cari muka? Gua aja yang udah lama di sini, gak pernah dapet tawaran figuran. Lu yang baru di sini dapat figuran. Lagian sutradara yang milih saya langsung, saya nggak minta. Hajar! Bang! Ular! Terima kasih Nyai. Lagi-lagi Nyai menolong saya. Apalagi yang kamu inginkan? Nyai, aku pengen cepet naik daun, Nyai. Aku mau jadi artis papan atas. Itu bisa cepat terwujud, asalkan tumbal darah perawan genap 100. Baik Nyai, akan saya laksanakan. Aku harus nyari tumbal lebih banyak lagi. Apapun akan aku lakukan untuk aku bisa berhasil. Aku tidak peduli. Meskipun aku harus menderita dan berlinang air mata. Tapi aku yakin air mataku akan menjadi berlian untuk keluargaku kelak. Dan orang-orang akan melihatku sebagai orang yang sukses. Dan di saat itulah aku akan menghina mereka. Kontrakan di sini mahal-mahal. Saya lagi sibuk. Dilihat dari tampang kamu nggak bakalan mampu kamu ngontrak di sini. Lebih baik kamu nyari tempat yang lain aja. Bu, saya ini orang entertain loh Bu. Saya mampu biar kontrakan di sini. Pakai bohong lagi kamu. Tampang kayak kamu nggak bakalan kamu mampu ngontrak di sini. Kalau nggak tidur aja sana kandang kambing. Ibu jangan sombong ya. Emang sekarang saya belum jadi apa-apa Bu. Tapi saya sumpahin Bu. Ini kontrakan nggak laku, nggak ada yang mau ngontrak di sini, sepi Bu. Nyumpahin lagi. Pergi nggak kamu dari sini? Kalau nggak pergi dari sini, orang-orang kontrakan semua biar keluar ngebukin kamu dari sini. Cepat pergi sekarang. Pergi. Dasar orang
Rasain tadi. Ke Jakarta cuma bawa bermodalkan uang 300.000. Kamu bayangkan Kak Robi, di Jakarta ini kosan mahal, butuh biaya. Licin. Guling atau apa? Ya! Ular! Ular! Ular apa? Itu ular! Guling ini mah. Rese lu ah. Perasaan tadi ular. Ya! Ular! Apaan sih lu berisik banget? Ular! Ngerjain gue aja. Ular! Ular! Oh, kamu tuh udah dibilang masih kekeh aja di sini, dibilangin penuh-penuh. Loh, pada mau kemana nih? Kok bawa barang-barang? Kita mau keluar dari kontrakan ini, Bu. Banyak ularnya. Nih, Bu, kuncinya. Ibu, mau kemana nih? Udah, lepasin aja, lepasin. Mau kemana? Mau, balik lagi. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Tetap ngontrak di sini. Enggak. Aduh, udah kayak gini, aduh. Heh, kenapa kau senyum? Udahlah Bu, nggak usah galak-galak, santai aja. Kan bener apa kata saya. Tuh, pada pergi semua, nggak ada yang ngontrak di sini Bu, sepi kontrakan. Daripada ibu rugi nih Bu ya, mendingan tawarin nih ke saya kontrakan. Tapi saya nggak mau mahal Bu. Gimana ya? Ya udah, kalau ibu nggak mau saya pergi aja nggak apa-apa. Kamu boleh ngekos di sini. Nah, itu dong Bu. Tapi saya bayar bulan depan ya Bu ya. Bulan depan? Nggak jadi kalau gitu. Gimana Bu? Boleh nggak? Nah, cakep. Udah, makasih Bu. Bu, saya udah kamar ya. Oh ya Bu, tapi kamar satunya nggak boleh yang masuk selain saya. Iya. Nih, kunci yang ini buat kamar yang ini buat kamar yang sono ya. Tapi ingat ya Bu, kamar yang ini nggak boleh ada yang masuk selain saya. Kamar ini akan kujadikan kamar buat pemujaan Nyi Blorong. Ternyata Nyai Blorong telah benar-benar membantuku. Di saat aku butuh pertolongan, dia selalu membantuku. Aku percaya Tuhan, tetapi dengan dia, aku menyerahkan semua kehidupanku. Aku jadi percaya diri, dan aku mudah bergaul. Aku punya banyak link, tapi aku sadar, aku belum bisa jadi artis papan atas. Karena aku belum bisa mengumpulkan 100 darah perawan. Tapi, dengan sambilan itu, aku cari pekerjaan kecil-kecilan, membuka manajemen kecil-kecilan, dan aku ingin mencari penonton bayaran supaya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nyai, sesuai dengan janjimu, aku ingin jadi artis terkenal dan mendapat banyak pekerjaan, Nyai. Kamu tidak usah khawatir. Aku sudah mempersiapkan semua untuk kamu. Mas Rizko, Mas. Siapa sih tuh? Ganggu aja. Iya Mbak, iya. Ada apa sih Mbak? Saya mau ngasih kerjaan ke Mas. Ada program talkshow baru di TV. Kita butuh penonton untuk isi 2 studio. Kira-kira jumlahnya 50 orang. Saya butuh sekarang, bisa kan Mas? Iya, bisa banget Mbak, bisa. Oke, saya permisi dulu. Iya Mbak. Semuanya, ada kerjaan nih. Ada yang mau nggak? Rizko, aku mau deh. Aku juga mau. Apaan sih? Iya, sabar, pasti kedapetan. Akhirnya, semua orang ngargain aku. Ini. Ada apa? Mas, kebetulan. Nih mereka nanya Mas, honornya kapan turun? Honor yang mana lagi? Udah aku bayar semuanya. Belum terima aku. Tanya aja di figuran-figuran nih. Iya. Ini bukti dan tanda tangannya. Ya Mas, ini bukan tantangan saya, beda. Bentar. Nah,
Itu dia orang yang ngambil honor kalian Semarang. Dia itu orang. Yaudah, masalah kita udah clear kan? Yaudah bang. Udah. Yaudah kalian tunggu sini biar aku yang ngomong aja sama dia. Berhenti. Uang honor anak-anak kenapa kamu ambil? Ngaco aja lu, ini uang gua. Orang koordinator udah bilang sama gua, lu ngambil honor anak-anak. Ngaco lu ah. Awas nanti ya. Nyai, aku ingin kau mengajar seseorang, Nyai. Aku tidak mau. Karena kau belum memenuhi janjimu untuk memberikan darah perawan itu. Darah lagi. Aku sudah tidak sanggup, Nyai. Kamu mulai berani menantangku. Aku tidak bisa melawan lari ini. Aku bisa mati kehabisan nafas. Ampun Nyai. Nyai ampun. Akan memberikan darah perawan lagi. Tapi dengan satu syarat. Darah perawan yang kamu hisap tidak boleh sampai meninggal. Baiklah. Waktu itu saya sekolah acting di Jakarta ini. Mungkin dengan saya bagus bermain, dia tidak suka. Dia mulai mempengaruhi pikiran teman-teman yang saya, akhirnya saya dibully. Ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki, saya jalan sendirian, saya nangis. Tapi di situ saya marah besar. Baru kali itu saya merasakan marah. Pertama itu angin kencang. Saya tidak merasakan kejanggalan. Kedua baru hujan petir. Biasanya saya takut akan petir, tapi setelah saya marah, saya tidak takut. Satu persatu musuh saya, ya merasakan. Wanita yang saya bela, teman saya, mengkhianati saya, darah keluar dari hidung. Ih, kamu kenapa kayak gitu? Ih. Permisi Mbak. Maaf Mbak. Mbak kayaknya diguna-guna deh. Guna-guna? Iya Mbak. Tapi tenang aja, saya bakal bantuin guna-gunanya keluar dari badan Mbak. Ya Mbak, dah tenang aja. Doi, kenapa ini Doi? Gak tahu Pak. Aduh. Bantuin Doi. Takut Pak, kamu aja deh. Tolong. Aku juga Doi. Doi. Mas, tolongin Mas. Doi, bantuin Doi. Doi, bantuin. Astagfirullah. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Panik aja lo. Mas nggak apa-apa? Iya Pak, saya nggak apa-apa. Saya nggak tahu harus berterima kasih gimana sama Mas. Oh iya Mas, Mas mau nggak main bareng di sinetron saya? Mas serius? Iya serius. Boleh Mbak. Harus sadar diri ya, gua tuh nyari orang yang badannya gede. Kagak kecil kayak lu, kayak Biting. Tau lu Biting? Didi. Kemarin sih cocok, tapi sekarang kagak cocok. Paham lu? Aku harus dapatkan bantuan Nyi Blorong. Aku harus dapatkan darah 100 perawan secepatnya. Dan saya tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Akan saya binasakan. Kapanpun itu. Membuat mereka merasakan apa yang saya rasakan.
Pokoknya kalian tenang saja. Apalagi kalian ini cantik-cantik. Om bisa aja. Jadi artis itu sangat mudah. Caranya gimana? Karena itu modal lebih dari kalian. Tapi satu modal lagi yang tidak kalah penting. Apa tuh Om? Yaitu acting. Oh pasti. Iya pasti dong. Silahkan kalian masuk dulu. Tunggu dalam aja ya. Oke. Silahkan. Gimana? Sesuai nggak? Tidurlah. Good, selesai, bungkus! Kok Halo? bungkus sih? Mas, kenapa ini break? Kok udah bungkus sih? Apaan sih, Mbak? Ganggu banget. Iya Mas, kita udah nunggu dari tadi loh Mas di sini. Iya, kita belum dapat peran. Saya tidak kenal dengan kalian, paham nggak? Kok gini, Dan kok? saya tidak pernah calling kalian. Siapapun itu yang calling, bukan saya. Dasar lu ya penipu lu ya. Penipu, balikin duit kita. Balikin duit kita. Nyi Blorong, aku butuh bantuanmu. Sabar. Mencari darah perawan itu tidak selamanya bisa aku lakukan. Karena orang-orang mulai curiga dengan kegiatanku. Aku meminta Nyi Blorong untuk mencari sendiri mangsa. Aku mulai meletakkan dia di jalanan depan kos-kosanku. Karena di situ sangatlah ramai. Kemudian dia mulai menggunakan kekuatannya dan mencelakai korban-korbannya serta mengisap darah korban. Siapa kamu? Ya Allah, kok sekarang banyak yang kecelakaan sih? Iya, sekarang aku nggak perlu repot-repot mencari tumbal untuk Nyai Blorong. Hai Nyai, sekarang ku tagih janjimu kepadaku. Beraninya kamu menagih janji padaku. Sedangkan kau tidak memenuhi janjimu. Tapi aku sudah memberikanmu darah perawan, Nyai. Bukan itu. Tapi tumbal 100 darah perawan malam pertama untukmu. Tapi itu tidak mungkin, Nyai. Tapi kamu harus memenuhi janjimu. Tidak. Aku tidak mau lagi menurutimu. Dasar manusia picik. Setelah apa yang aku berikan padamu, kau ingin membuangku. Itu tidak akan pernah mungkin. Kamu tidak akan pernah bisa jauh dariku. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan tahu akibatnya. Tidak. Aku tidak takut lagi padamu. Kurang ajar. Kekuatanmu tidak akan pernah bisa melawanku. Bu, aku nggak mau kalau ke rumah Rizko. Bapak malu, Bu. Apa Ibu lupa? Rizko dari kecil itu Bapak udah hina, udah siksa. Apa dia mau terima kita? Terus kita mau tinggal di mana, Pak? Ngapain si Rizko telepon? Yuk, angkat, Pak. Halo? Ada apa kamu telepon? Pak, tolong Rizko, Pak. Rizko lagi sakit keras, Pak. Bapak dan Ibu tolong kesini ya, Pak. Si Rizko katanya lagi sakit keras, gak ada yang tolong. Ya udah, Pak. Sekarang juga kita ke sana. Ayo, cepet. Ya ampun, Rizko. Siapa yang udah melakukan ini sama kamu, Nak? Gara-gara Nyi Blorong, Bu. Oh, terus sudah sakit begini, kamu mau minta tolong Bapak gitu? Telepon Bapak minta tolong? Kenapa nggak minta tolong sama Nyi Blorong aja sana? Ya, Bu? Iya. Bukan gitu, Pak. Justru Rizko minta Bapak dan Ibu kesini. Rizko minta maaf sama memberi uang Ibu dan Bapak supaya Rizko nggak punya utang budi lagi. Di mana uangnya? Di mana?
Di mana uangnya? Ayo di mana? Di mana? Di lemari, Pak. Wah, banyak juga ya perhiasan emasnya. Pak, ini emasnya, Pak. Ada uangnya juga. Banyak juga. Wah, Rizko, banyak juga ya uang kamu. Semuanya Ibu ambil ya, buat Ibu ya. Ya. Jangan diambil semua, Bu. Orang sakit tuh nggak butuh uang, butuh istirahat. Udah istirahat aja. Bu, ayo. Pak. Tolong, Pak. Jangan diambil, Pak. Kalau kamu butuh uang, minta sana sama Nyi Blorong yang banyak, ya. Nanti uangnya kalau udah banyak, telepon Bapak lagi, ya. Udah, kamu pergi. Pak. Bu. Jangan lepas, ya. Sejak aku sakit, aku tidak bisa kemana-mana. Bahkan untuk buang air kecil pun aku harus di kamar ini. Setelah mendengar panggilan azan, aku mulai mencoba untuk sholat. Aku buang semuanya, semua hal-hal yang berbau mistik. Aku merasakan keajaibannya. Kondisiku menjadi lebih baik lagi dari penyakit karena aku ingkar janji dengan Nyi Blorong. Lalu aku bersumpah untuk membuang semua hal musyrik dalam diriku ini. Aku memulai hidup baru. Dan aku mulai mendatangi keluargaku, ayah dan ibuku untuk meminta maaf. Ya Allah. Tolong hamba ini ya Allah. Hamba gak kuat lagi ya Allah. Hamba gak kuat lagi. Ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Bagaimana rasanya? Nyai mau apa kesini? Aku mau menyaksikan penderitaan. Masih ada waktu untuk kamu kembali kepadaku. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah kembali. Dasar manusia bodoh. Aku akan menyaksikan saat aku. Semuanya berawal dari sini. Aku juga harus mengakhirinya di sini. Jangan buang cincin itu. Apapun yang terjadi, aku bakal buang cincin ini. Tidak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lukaku hilang semua. Aku harus minta maaf kepada kedua orang tuaku. Bapak, Ibu. Assalamualaikum, Pak. Bu, assalamualaikum. Mau ngapain kamu kesini? Bu, Pak, maafin Rizko. Rizko mau tobat. Tobat? Rizko,
Kamu itu mau tobat karena kamu udah susah. Enggak, Pak. Rizko udah sadar kalau Rizko salah. Pak, kamu bilang kamu sadar. Sekarang juga kamu pergi. Pergi! Pergi! Pak, Rizko benar-benar mau tobat. Pergi! Gini. Permisi, Bu. Ini bener ya, Bu ya? Lagi nerima lowongan sebagai penjaga toko. Iya benar. Ini lamaran saya, Bu. Sebagai penjaga toko di sini, saya nggak butuh ijazah kamu. Terus Bu, kapan ya Bu saya bisa mulai kerja di sini? Sekarang pun bisa mulai kerja. Serius, Bu? Serius. Makasih ya, Bu. Makasih. Inilah aku sekarang, bekerja menjadi penjaga toko. Meskipun gajinya kecil, asalkan halal. Rizko? Ya? Ini barang-barang yang harus kamu beli. Oh iya, terima kasih Ibu ya. Iya. Mulai sekarang, aku menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Aku tak ingin terus bermimpi dan bermuluk-muluk. Aku benar-benar bertaubat. Dan aku tak ingin menghalalkan segala cara untuk bisa sukses. Apalagi sambil bersekutu dengan makhluk gaib. Iya, Bapak. Silakan Bapak. Ya, silakan. Saya mau beli. Mereka jadi mengingatkan aku kepada kedua orang tuaku. Aku masih berharap mereka dapat memaafkan aku. Aku sangat menyayangi keluargaku. Aku percaya Tuhan dapat membolak-balikan hati manusia. Ada musibah dan ada hikmah. Aku percaya itu. Dan inilah yang aku alami. Aku sangat senang. Sekarang orang-orang dapat menghargai aku. Dendam yang aku rasakan sekarang menjadi motivasi aku untuk menjadi yang lebih baik. Saya berharap semua orang tidak lagi merendahkan orang lain. Bahwa apa? Karena dendam itu tidak pernah berubah.